wabarakatuh. Halo Sobat Pinsaku. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Abida. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren sekali, yaitu ada Kak Naim. Silahkan berkenalan terlebih dahulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Naim dari Prodi GAI kelas 4C. Baik, Kak. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang perpustakaan Pinsatu Tulungagung. Nah, Kak Naim sendiri udah berapa kali nih datang ke perpustakaan? Kalau saya sendiri ini sering ya, soalnya karena kita itu juga anak kuliah, jadi kalau kita itu mau mengambil buku itu juga harus ke perpus, ataupun kalau ada tugas-tugas itu langsung dikerjain di perpustakaan. Kalau kita itu cuma mengandalkan internet yang ada di handphone itu terlalu apa ya? Sumbernya itu tidak jelas ya. Kalau kita di perpus itu kan banyak buku. Nah di sana itu kita bisa belajar dari berbagai macam sumber dan juga berbagai macam penulis. Jadi intinya kalau di perpus itu saya juga terus sering. Oke, baik Kak. Boleh nggak jelasin ke kita gimana sih alur atau cara peminjaman buku di perpustakaan Pinsatu? Baik, jadi alur peminjaman buku di misalnya itu mudah ya. Apalagi kita itu sebagai mahasiswa, itu kita sudah terdaftar sebagai mahasiswa UIN 1 Tulungagung, alias kita itu memiliki KTM atau kartu tanda mahasiswa. Nah, kalau kita itu mau meminjam buku atau cuma sekedar jalan-jalan di perpus atau kita itu mau baca buku saja, itu kita itu hanya menggunakan KTM saja itu sudah cukup. Bahkan kalau kita itu nggak bawa KTM, contohnya ya, kita cuma pakai Face ID, dan di sana itu juga bisa. Jadi alurnya seperti ini. Nah, kita itu langsung masuk ke perpus saja. Setelah itu di sana pasti ada resepsionis kan. Nah, di situ itu ada namanya Face ID atau bisa pakai kartu itu kita gesek. Nah, di situ langsung bisa masuk atau sudah terdaftar ya. Setelah kita masuk, kita akan disebutkan oleh kunci untuk membuka loker. Nah, kunci ini digunakan untuk apa, Kak? Nah, kunci ini digunakan untuk menyimpan tas. Karena kita di perpustakaan itu dilarang membawa tas atau makanan atau yang lainnya. Jadi nanti kita disediakan tas khusus di perpustakaan. Nah, untuk barang-barangnya sendiri itu akan disimpan di loker. Nah, nanti untuk jaga keamanan yang itu sudah terjamin ya Kak. Karena kita itu akan dijaga oleh security yang ada di sana. Setelah kita itu masukkan loker, tas kita ke loker, nah nantinya kita itu akan langsung ke tempat tujuan. Di sana itu ada 4 lantai ya. Lantai yang pertama itu sebagai registrasi, nanti yang kedua nanti akan digunakan sebagai biasanya itu kalau orang membaca buku itu di lantai kedua ya. Yang ketiga juga sama. Nah, keempat itu isinya nanti sebagai tempat kayak apa ya? Kalau kita itu mau bikin skripsi, di sana itu banyak sekali buku-buku skripsi ya. Nah, nanti kalau kita itu sudah memilih lantai yang kita tuju, nanti kita itu kan pasti punya pandangan ya, mau minjem buku apa, mau contohnya itu aku itu mau buku PAI. Nah di sana itu tinggal ketik buku PAI di komputer yang sudah disediakan. Nah untuk komputernya sendiri nantinya itu kan di sana ada banyak ya, kayak mungkin kalau kita contohnya kita mau pinjam buku PAI tinggal ngetik PAI atau ngetik penulisnya saja, tapi tempat atau lokernya itu sudah disediakan, loker mana terus untuk nomornya nomor berapa itu sudah ada. Jadi kita tinggal langsung menuju ke lokasi itu. Jadi tidak perlu posisi naik ke lantai 1, 2, 3, 4 itu nggak perlu ya. Jadi sudah enak ya. Jadi seperti itu. Setelah itu kalau kita udah nemu apa ya, sudah kita menemukan bukunya, nanti kita langsung ke tempat mesin peminjaman buku. Dan di sana itu kita minjemnya buku itu nggak langsung ke orangnya. Contoh gini, kalau di perpus biasa itu kan biasanya kita itu kalau pinjam buku ke resepsionis. Pinjam buku, terus nanti distempel kan seperti itulah. Kalau di sini enggak. Jadi di sini itu kita minjem buku, kita itu langsung pergi ke mesin yang otomatis itu akan minjem. Maksudnya itu gini, kita kan punya NIM, dan di sini itu kita pakai NIM digunakan sebagai alat untuk meminjam buku. Kalau kita sudah menghilangkan buku tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar 2.000 per hari. Seperti itu. Iya, terus menurut Kakak nih, inovasi yang menarik di perpustakaan Pinsatu Tulungagung itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut pendapat saya sendiri ya, ini sesuai dari pengalaman saja sih. Kalau inovasi yang paling menarik di perpustakaan itu dari sistem pengembalian, sistem pinjaman buku itu menurut saya itu berbeda dari yang lain.
Contohnya sendiri nih, saya itu dulu pernah minjem di SMA, itu di perpustakaan yang belum ada inovasinya, kayak ada di perpustakaan satu. Jadi di sana itu masih manual, jadi kita itu minjem buku langsung ke resepsionis, saya itu stempel aja saya seperti itu. Dan di sini itu beda. Jadi di sini itu pinjaman buku itu langsung ke mesinnya. Jadi kita itu pakai ATM, maaf ya, pakai KTM. Jadi nanti ada linknya yang dimasukkan. Nah setelah itu bukunya itu udah langsung terpinjam seperti itu. Dan untuk mengembalikan itu juga sangat mudah sekali kak. Jadi kalau kita mau mengembalikan buku itu pakai yang namanya alat book drop. Jadi itu alatnya itu ada di tembok. Setelah itu kita itu tinggal masukin buku ya udah langsung terkembalikan. Seperti itu. Ya. Terus soal peminjaman buku dan juga pengembalian buku nih kak. Kan tadi kakak mengatakan bahwa ada mesin otomatis nih ya. Menurut kakak itu membantu atau enggak sih? Atau malah membingungkan para peminjamnya? Kalau menurut saya tergantung orangnya ya. Karena kan kita itu pakai mesin otomatis. Artinya nggak semua orang itu tahu teknologi seperti itu. Ya kalau mau saya sendiri dulu itu pernah gaptek. Soalnya kan saya lahir di Trenggalek dan di situ itu di sana nggak kayak di Bulungan, jadi kayak perpustakaannya terus teknologinya itu juga kurang maju. Jadi saya sendiri itu di situ itu menyesuaikan diri, tetapi ya insya Allah ya kalau kita udah terbiasa itu pasti akan mudah. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang bukan contohnya itu kayak ibu atau kayak orang tua lansia, kalau kita mau perpustakaan kan pasti butuh bimbingan, nah itu pasti akan menyulitkan seperti itu. Kalau untuk anak muda saya kira pasti semua itu udah tahu tentang teknologi seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat memudahkan sekali, apalagi di kalangan mahasiswa seperti itu kak. Iya kak, kalau dari segi fasilitas nih di perpustakaan satu, apa sih yang paling berkesan atau yang paling membantu menurut kakak? Fasilitas yang paling berkesan di Win 1 itu kalau menurut saya itu ada di tempat duduk yang ada di lantai 2 sama lantai 3. Itu kan gini, tempat duduk di perpustakaan pusat itu dibuat senyaman mungkin. Jadi kalau kita itu mau membaca buku di perpustakaan itu pasti kita itu akan disuguhkan sama pemandangan yang menarik yang ada di Win 1. Kan di situ ada kaca gini ya. Jadi di situ itu kita itu bisa baca buku sambil melihat situasi yang dari luar. Apalagi kalau privacy itu udah hujan ya kan, wah itu enak sekali gitu. Nah selain itu saya juga suka itu kayak di bagian dalamnya ada bagian formal, ada juga bagian non formal. Jadi kalau kita itu mau kayak nyantai sambil ngerjain tugas atau ngobrol-ngobrol santai itu bisa di bagian yang non formal. Nah kalau di bagian formal itu biasanya itu memang tempatnya itu sepi, sehening itu. Jadi kalau kita itu mau benar-benar fokus kerja itu kayak itu juga bisa. Jadi ada dua opsi tingkat di situ. Dan itu yang menurut saya itu paling berkesan sekali. Jadi sendiri seperti itu kan. Oh ya, sebagai satu mungkin masih bingung dari penjelasan kakak ini tadi. Ini ada sedikit cuplikan bagaimana peminjaman dan juga pengembalian buku di perpustakaan satu Tulungagung.
tadi Sobat Win Satu sekilas tentang peminjaman dan juga pembelian buku di Perpustakaan Win Satu Tulungagung. Nah, terakhir nih Kak, apa pesan ataupun harapan Kakak terhadap teman-teman mahasiswa biar lebih semangat lagi nih dalam memanfaatkan ataupun datang di Perpustakaan Win Satu? Baik ya, ini untuk teman-teman semua ya, yang bagi teman-teman masih malas baca buku atau nongkrong-nongkrongnya itu masih ada di warkop atau di kafe, itu kurang-kurangin lah. Banyak-banyakin nongkrong-nongkrong yang ada di perpustakaan, karena sumpah kalau kalian udah candu untuk perpustakaan itu pasti akan pengen lagi, pengen lagi. Karena mas saya candu itu, apalagi di perpustakaan Win Satu itu inovasinya banyak sekali. Yang seperti yang saya bilang tadi, ya kalau kita itu nongkrong di kafe, nongkrong di warkop itu kan kita cuma nongkrong saja, nggak pernah belajar ya. Tapi kalau kita itu nongkrongnya di perpustakaan itu pasti dapat ilmunya, dapat asiknya, dan dapat banyak lah pokoknya. Apalagi yang semester akhir nih ya, semester akhir itu pasti mikirnya itu udah skripsi ya. Wah itu pasti pusing banget kepalanya. Nah itu untuk supaya kita bisa dapat referensi banyak itu perbanyak nongkrong di perpustakaan seperti itu. Dan untuk perpustakaan sendiri itu semoga saya berharap bisa lebih mengoptimalkan inovasinya sehingga nanti ketika mahasiswa itu menjadi lebih minat ke perpustakaan itu menjadi banyak. Kayak gini, semakin kita itu memiliki inovasi yang canggih, yang menarik, itu pasti minat dari mahasiswa-mahasiswa itu pasti akan lebih banyak gitu. Jadi untuk mahasiswa yang kurang suka ke perpustakaan itu pasti akan lebih suka. Ya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Naim atas pesan dan juga harapan kepada mahasiswa untuk selalu semangat dalam berkunjung ke perpustakaan ataupun semangat untuk membaca buku. Tuh. Dan mungkin Sobat Win Satu sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.